dimaksud dengan teori humanisme atau humanistik? Teori belajar humanisme atau humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Teori belajar humanisme atau humanistik juga dalam belajar adalah mendorong individu pembelajar menjadi mandiri dan independen. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik teori belajar humanisme atau humanistik. Yang pertama yaitu menekankan pada proses aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang dapat mengeksplorasi dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu proses merupakan hal yang sangat penting dalam menjadi fokus belajar. Dan yang ketiga yaitu melibatkan peran aspek kognitif dan juga afektif. Dan yang keempat mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Dan yang kelima yaitu mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme atau humanistik. Dalam teori ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Berikut beberapa kelebihan dari teori belajar humanisme atau humanistik. Yang pertama yaitu membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan minat dalam diri seorang untuk terus belajar. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan kreativitas pada diri seseorang. Dan yang keempat mampu mengubah sikap dan pola pikir. Dan yang kelima yaitu membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Dan yang keenam, semakin lama waktu yang dilaluinya, seseorang pembelajar dapat mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Dan selanjutnya, adapun kekurangan teori belajar, yaitu yang pertama, proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari setiap individu. Dan yang kedua yaitu dapat memunculkan sikap individualisme. Dan yang ketiga, terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Dan yang keempat, munculnya kesenjangan antara individu apabila beberapa individu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Dan yang kelima, tidak cocok untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran yang praktis. Dan yang keenam, pendidik tidak boleh lelah dalam memotivasi muridnya karena pendidik menjadi motivasi dari luar diri individu. Nah, selanjutnya tokoh dan pandangan teori belajar humanisme atau humanistik. Saya mengambil tokoh yaitu Abraham Maslow. Manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, makan minum, rasa aman, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang harus tergerak dari manusia yang mampu memahami serta menerima dirinya sendiri berdasarkan kebutuhannya. Sekian pemaparan materi presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.